Selamat datang, kembali lagi bersama Sena Misteri TV, channel yang menceritakan kisah horor dengan visual. Jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Paling wajib subscribe ya. Di pinggiran Bekasi, Jawa Barat, ada sebuah perlintasan rel liar yang setiap hari dilewati warga. Jalan kampung itu memotong langsung rel kereta api tanpa pengamanan yang benar-benar layak. Sore menjelang maghrib, kendaraan motor dan mobil bergantian melintas dengan hati-hati. Lampu jalan mulai menyala, tetapi suasananya tetap terasa gelap dan lembab. Di pinggir rel berdiri sebuah pos kecil milik ormas setempat. Bagi warga, tempat itu bukan sekadar perlintasan. Pos kecil itu sudah lama dikuasai oleh sekelompok ormas. Mereka mengatur kendaraan yang lewat, tetapi bukan sebagai petugas resmi. Setiap motor dan mobil yang melintas sering diminta uang dengan alasan keamanan. Salah satu orang yang paling sering berjaga adalah Jali, anak buah ormas yang dikenal licik tetapi penakut. Ia duduk santai di pos, seolah rel itu milik kelompoknya. Di balik semua itu ada Darto, ketua ormas yang disegani sekaligus ditakuti. Badannya besar, wajahnya keras, dan tatapannya selalu membuat orang menunduk. Darto merasa perlintasan itu adalah sumber penghasilan kelompoknya. Setiap hari ada uang yang masuk dari kendaraan yang lewat. Ia tidak peduli apakah penjagaan itu aman atau tidak. Yang penting, pos itu tetap berjalan dan uang tetap mengalir. Bagi Darto, palang rel liar itu bukan masalah keselamatan, melainkan ladang kekuasaan. Lama-kelamaan, warga mulai resah. Banyak pengendara yang hampir celaka karena penjagaan dilakukan asal-asalan. Beberapa ibu sering melarang anaknya melewati perlintasan itu sendirian. Para bapak hanya bisa menatap cemas setiap kali kereta melintas dengan suara keras. Mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi tragedi besar. Namun tidak ada yang berani menegur langsung ormas itu. Suatu pagi yang mendung, harapan mulai muncul. Petugas di shop bernama Raka datang bersama Pak Hasan, petugas senior dari PT KAI. Mereka membawa dokumen, alat ukur, dan rencana pembangunan palang resmi. Warga berkumpul melihat kedatangan mereka dengan wajah penuh harap. Raka menjelaskan bahwa perlintasan itu harus segera ditata agar lebih aman. Pak Hasan juga menegaskan bahwa rel kereta bukan tempat yang bisa dijaga sembarangan. Perlu sistem resmi, palang yang layak, sirine, lampu peringatan, dan penjaga yang benar-benar terlatih. Untuk pertama kalinya, warga merasa mungkin keselamatan mereka akan diperhatikan. Raka dan Pak Hasan kemudian melakukan sosialisasi kepada warga. Mereka menjelaskan bahwa pembangunan palang resmi bukan untuk mengambil keuntungan siapapun, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Warga mendengarkan dengan serius. Pak Hasan menambahkan bahwa suara kereta bisa terlambat disadari jika kondisi sekitar bising. Hari itu warga mulai percaya bahwa perubahan memang harus dilakukan. Siang harinya, Darto datang bersama Jali dan beberapa anggota ormas. Mereka menghampiri Raka dan Pak Hasan dengan wajah tidak bersahabat. Warga yang semula berkumpul mulai mundur ketakutan. Darto marah karena merasa wilayahnya diganggu. Ia tidak suka jika palang resmi dibangun, karena itu berarti pos ormas tidak lagi diperlukan. Uang pungutan yang selama ini masuk akan hilang begitu saja. Raka mencoba menjelaskan dengan tenang, tetapi Darto tidak mau mendengar. Baginya pembangunan itu adalah ancaman bagi kekuasaannya. Konflik semakin memanas. Beberapa anggota ormas mulai membuat keributan. Alat survei yang dibawa petugas ditendang dan dilempar ke tanah. Para pekerja mundur karena takut situasi berubah menjadi kekerasan. Raka menahan emosi, sementara Pak Hasan berdiri dengan wajah kecewa. Jali ikut berteriak-teriak, meskipun matanya terlihat ragu. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Rencana pembangunan yang seharusnya menjadi awal keselamatan justru digagalkan secara paksa. Di siang yang panas itu, rel kembali menjadi simbol ketakutan. Beberapa hari kemudian, sore datang dengan langit mendung. Gerimis mulai turun membasahi jalan dan rel. Jali berjaga di pos seperti biasa, tetapi ia tampak malas dan tidak fokus. Tangannya sibuk memegang ponsel,
sementara matanya jarang melihat ke arah rel. Pos ormas terlihat kusam, seolah ikut menyimpan firasat buruk. Kendaraan tetap melintas, tetapi suasana hari itu berbeda. Angin terasa dingin, suara sekitar terasa lebih pelan, dan langit semakin gelap. Tidak ada yang tahu bahwa sore itu akan menjadi awal dari tragedi yang mengubah perlintasan tersebut selamanya. Sebuah taksi hijau melaju pelan menuju perlintasan. Di balik kemudi ada seorang sopir paruh baya yang tampak lelah setelah seharian bekerja. Di kursi belakang duduk Maya, perempuan muda berusia 25 tahun. Wajahnya lembut, tetapi sore itu ia tampak cemas melihat suasana di sekitar rel. Sopir menurunkan kaca dan bertanya kepada Jalius, apakah aman untuk melintas. Jali hanya melirik sebentar, lalu berdiri santai di samping mobil. Gerimis menetes di kaca taksi. Sementara dari kejauhan, suara samar alam menambah ketegangan yang belum disadari siapapun. Tanpa benar-benar memastikan arah rel, Jali melambaikan tangan memberi isyarat bahwa taksi boleh jalan. Sopir percaya karena mengira Jali sedang menjaga perlintasan dengan benar. Tetapi beberapa detik kemudian, mesin mobil tersendat. Wajahnya berubah panik. Ia memutar kunci berkali-kali, berharap mesin kembali menyala. Maya yang duduk di belakang mulai ketakutan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, menyadari bahwa mobil berhenti tepat di atas rel. Suasana mendadak terasa sunyi. Hanya suara hujan kecil yang terdengar mengetuk kaca. Di luar, rel basah memantulkan cahaya lampu kendaraan, seolah memberi pertanda bahwa maut sedang mendekat. Mobil itu benar-benar mogok. Lampunya berkedip-kedip di tengah rel. Sopir mencoba menyalakan mesin lagi, tetapi taksi tetap diam. Maya mulai berteriak dari kursi belakang. Ia menarik gagang pintu, tetapi pintu terasa macet. Dari kejauhan, lampu kereta mulai terlihat. Maya melihat pantulan lampu kereta di kaca jendela. Matanya melebar, air mata bercampur dengan tetesan gerimis. Ia tahu, waktu untuk menyelamatkan diri hampir habis. Detik itu terasa panjang, seolah dunia berhenti. Warga menutup mata, Jali terpaku dengan wajah hancur dan suara jeritan tenggelam dalam gemuruh kereta. Tabrakan tidak perlu dilihat secara jelas, karena kengeriannya sudah terasa dari cahaya, suara, dan reaksi orang-orang di sekitar. Setelah dentuman keras itu, suasana berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Sore itu, satu nyawa melayang karena keserakahan, kelalaian, dan penjagaan palsu yang selama ini dibiarkan. Petang mulai gelap setelah kecelakaan terjadi. Serpihan taksi hijau berserakan di sekitar rel, tanpa terlihat jelas detail mengerikan. Warga berkumpul dengan wajah syok. Sopir taksi terduduk lemas di pinggir jalan. Tubuhnya basah kuyup dan pandangannya kosong. Ia selamat, tetapi rasa bersalah menghantamnya tanpa ampun. Jali berdiri gemetar, wajahnya pucat seperti kehilangan separuh nyawa. Ia tahu, isyarat salah darinya membuat Maya tidak sempat keluar. Di tengah gerimis yang masih turun, perlintasan itu berubah menjadi tempat duka. Beberapa hari setelah kematian Maya, warga mulai meletakkan bunga tabur dan lilin kecil di pinggir rel. Mereka datang dengan langkah pelan, lalu segera menjauh karena merasa tempat itu terlalu berat untuk dipandangi lama. Malam-malam berikutnya, kabut sering turun lebih tebal di sekitar perlintasan. Pengendara motor sering berhenti ragu sebelum melintas. Pos ormas yang dulu ramai mulai terasa sepi. Banyak yang berkata, setelah tragedi itu, suara di sekitar rel kadang menghilang tiba-tiba. Seperti ada sesuatu yang menutup telinga siapapun yang melewati tempat itu. Tidak lama kemudian, cerita tentang sosok perempuan di pinggir rel mulai menyebar. Beberapa pengendara mengaku melihat seorang wanita berambut profis basah berdiri diam di antara kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan pakaiannya tampak rusak seperti bekas kecelakaan. Orang-orang mulai menyebutnya hantu budek, karena siapapun yang melihatnya sering merasa telinganya tertutup. Suara sekitar menjadi hilang, termasuk suara kereta dari kejauhan. Ada pengendara yang berhenti kebingungan sambil memegang telinga, lalu melihat sosok Maya berdiri samar di belakangnya. Sejak itu, perlintasan tersebut benar-benar ditakuti. Jali menjadi orang pertama yang paling sering diganggu. Suatu malam,
ia duduk sendirian di pos ormas. Hujan menetes dari atap, rel terlihat gelap dari jendela, dan udara terasa dingin tidak wajar. Jali mencoba menenangkan diri, tetapi tiba-tiba ia merasa ada yang duduk di sudut gelap pos. Saat ia menoleh perlahan, sosok Maya tampak diam menunduk dengan rambut basah menutupi wajah. Jali membeku, telinganya berdenging, lalu semua suara menghilang. Ia menutup kedua telinganya sambil gemetar. Untuk pertama kalinya, Jali merasakan ketakutan yang dulu sering dirasakan warga. Malam itu juga, Jali menemui Darto dengan wajah pucat. Ia memohon agar mereka berhenti menguasai palang rel. Jali mengatakan bahwa arwah Maya tidak tenang, dan perlintasan itu sudah menjadi tempat terkutuk. Namun Darto tidak percaya. Ia justru marah karena menganggap Jali lemah dan penakut. Di mata Darto, cerita hantu hanyalah alasan untuk lari dari tanggung jawab. Padahal, jauh di dalam hati Jali, rasa bersalah sudah membuatnya hancur. Ia tahu ada yang salah. Ia tahu mereka sudah terlalu jauh. Tetapi, Darto masih memilih menutup mata. Darto menampar Jali di depan anggota ormas lain. Ia menunjuk ke arah rel dan berkata bahwa tidak ada hantu yang bisa mengusirnya dari tempat itu. Bagi Darto, yang penting adalah uang dan kekuasaan. Ia tetap menolak menghentikan pungli, bahkan setelah satu nyawa melayang. Namun ketika Darto sedang meluapkan amarah, bayangan Maya tampak samar di belakangnya, berdiri di dekat rel dalam gelap. Darto tidak menyadarinya. Jali melihat sekilas, dan tubuhnya langsung lemas. Saat manusia menolak bertobat, terkadang peringatan tidak lagi datang melalui kata-kata, tetapi melalui ketakutan. Malam berikutnya, hujan turun deras. Darto mengendarai mobil dinas melewati perlintasan yang kini terasa angker. Pos ormas tampak kosong, rel basah memantulkan lampu merah, dan jalanan seperti tidak berujung. Dari balik kaca mobil, wajah Darto mulai gelisah. Ia merasa ada sesuatu di pinggir rel. Sekilas, ia melihat sosok perempuan berdiri diam di tengah hujan. Darto mencoba mengabaikannya, tetapi napasnya mulai berat. Semakin dekat mobilnya ke rel, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Malam itu, Darto mulai merasakan balasan dari semua keserakahannya. Tiba-tiba, mobil Darto mogok tepat di atas rel. Lampu depan berkedip, mesin mati, dan hujan menghantam kaca semakin keras. Darto panik. Ia mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tetapi mobil tetap diam. Tangannya gemetar di setir. Kaca mulai berkabut, membuat pandangan semakin buruk. Lalu dari kaca spion, ia melihat sesuatu di kursi belakang. Saat Darto menoleh, hantu Maya duduk diam dengan wajah pucat dan rambut basah. Matanya kosong menatap Darto tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, ketua ormas yang angkuh itu tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Darto mencoba berteriak, tetapi ia merasa suaranya tidak terdengar. Ia menutup telinganya, tetapi justru semakin panik karena semua suara di luar menghilang. Hujan tampak deras, lampu berkedip, tetapi dunia terasa sunyi. Ia tidak mendengar klakson, tidak mendengar teriakan, bahkan tidak mendengar napasnya sendiri. Sedikit darah tipis muncul di dekat telinganya. Di belakang, hantu Maya tetap duduk diam, menatapnya seperti sedang menghakimi. Darto yang dulu menertawakan cerita hantu-hantu itu, kini merasakan sendiri kutukan itu. Ia dibuat tuli di tempat yang paling membutuhkan pendengaran. Dari kejauhan, lampu kereta mulai muncul. Mobil Darto masih mogok di tengah rel. Darto melihat cahaya itu, tetapi tidak mendengar apapun. Ia menangis, memohon ampun, dan menoleh ke belakang ke arah hantu Maya. Namun, Maya hanya menatap dingin. Tidak ada amarah yang meledak, hanya kesunyian yang lebih menakutkan daripada jeritan. Cahaya kereta semakin besar, memenuhi kaca depan mobil. Wajah Darto berubah menjadi bayangan panik di balik cahaya terang. Seperti tragedi Maya, kejadian itu tidak perlu diperlihatkan secara langsung. Yang terdengar hanya kesunyian, lalu kegelapan. Menjelang dini hari, hujan mulai reda. Perlintasan kembali sunyi. Warga dan petugas berdiri jauh dengan wajah syok melihat sisa mobil dinas di kejauhan tanpa berani mendekat terlalu lama. Tidak ada yang banyak bicara. Semua orang paham bahwa malam itu bukan kecelakaan biasa. Pos ormas yang dulu penuh suara kini kosong dan berantakan.
Kursi terbalik, uang receh berserakan di lantai, dan dinding pos tampak kusam seperti ditinggalkan terburu-buru. Keserakahan yang dulu terasa kuat, kini berakhir menjadi kehancuran. Palang rel itu akhirnya mengambil kembali apa yang selama ini dipermainkan manusia. Setelah kejadian Darto, tidak ada lagi yang berani menghalangi pembangunan. Pagi hari, pekerja resmi kembali datang untuk membangun palang otomatis. Raka dan Pak Hasan mengawasi pekerjaan itu dengan wajah lega, meskipun duka masih terasa. Warga berdiri di pinggir jalan, kali ini bukan dengan rasa takut, tetapi harapan. Tiang sirine dipasang, lampu peringatan berdiri, dan palang resmi mulai menggantikan kekuasaan liar yang dulu menekan warga. Bagi Raka, pembangunan itu bukan hanya pekerjaan, melainkan penebusan atas nyawa yang telah hilang karena kelalaian manusia. Beberapa minggu kemudian, perlintasan itu berubah. Kendaraan berhenti tertib saat palang otomatis turun. Penjaga KAI berdiri mengawasi. Lampu peringatan menyala dan warga melintas dengan lebih tenang. Sore hari terasa damai, seolah tempat itu perlahan sembuh. Namun, pada malam berkabut, Raka dan Pak Hasan melihat sosok Maya berdiri samar di kejauhan dekat rel. Kali ini wajahnya tidak marah. Ia tampak tenang, seperti sudah mendapatkan keadilan. Perlahan, sosok itu menghilang ke dalam kabut. Perlintasan itu menjadi aman, tetapi kisah hantu budak tetap hidup sebagai peringatan. Jangan pernah menukar keselamatan dengan keserakahan. Sejak saat itu, warga tidak lagi menyebut perlintasan itu sebagai palang liar. Mereka menyebutnya perlintasan yang pernah dibayar mahal oleh nyawa manusia.